Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen Stock Hack yang dimana kita akan coba menganalisa, coba mengkaji bagaimana cara mencari saham yang bagus. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan coba menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Piltown, yaitu pendekatan 4M. Nah, pendekatan ini saya rasa cukup rasional dan sangat mudah untuk diterapkan ya. Jadi saya di sini akan coba kasih contohnya gimana cara mencari saham yang bagus dengan pendekatan Piltown ini. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Pendekatan Piltown ini disebut dengan 4M. Jadi 4M ini kita bisa tahu 4M ini artinya apa? Yaitu adalah yang pertama adalah MOS, margin of safety. Yang kedua adalah meaning. Yang ketiga adalah MOAT. Yang keempat adalah manajemen. Ini adalah 4 kriteria atau indikator yang perlu diceklis saat mencari saham yang bagus. Kalau ini 4-4-nya ada, berarti perusahaan tersebut bagus. Gitu ya cara kerjanya. Jadi yang pertama kita akan preteli ini adalah meaningnya dulu. Apa sih meaning maksudnya? Meaning itu adalah kita beli saham itu yang ada koneksinya dengan kita. Koneksi itu gimana maksudnya? Jadi ada irisan antara 3 hal, yaitu passion, talent, dan money. Jadi kita benar-benar suka dengan bidangnya, terus kita juga tahu cara kerja bidang itu seperti apa, caranya menghasilkan duit seperti apa, dan kita sering menghabiskan uang di situ. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita suka makanan ya, terus kita juga tahu makanan yang produknya baik, yang competitive advantage-nya bagus, itu seperti contohnya Indomie, dan kita juga sering beli. Nah, itu yang akan kita jadikan sasaran. Nah, ini cukup menarik ya, karena dari 700 saham ini bisa kita kurangi jadi tinggal beberapa aja dengan pendekatan seperti ini. Jadi pada saat kita nge-hold sahamnya, kita akan lebih yakin jika menggunakan pendekatan ini, karena saham yang kita beli itu ada koneksinya dengan kita, seperti itu. Itu adalah yang pertama, meaning. Yang kedua, setelah kita nemu ya sahamnya apa yang punya koneksi dengan kita, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ICBP ya misalnya. Nah, kita harus berikutnya adalah amati adalah MOAT. MOAT itu apa? MOAT itu ibaratnya kalau di dalam sebuah istana itu adalah parit di sekelilingnya yang mencegah musuh untuk masuk. Nah, di dalam suatu bisnis, MOAT ini penting adanya agar pesaing nggak gampang masuk ya. Jadi nggak gampang dirusak bisnisnya oleh pesaing. Seperti itu. Nah, bisnis yang punya MOAT kuat itu ada 4 indikator juga yang harus dilihat, yaitu adalah growth. Growth dari 4 indikator apa saja itu? Growth-nya adalah kita bisa lihat di sini. Book value per share yang mencerminkan pertumbuhan aset, earning per share yang mencerminkan pertumbuhan profitability, operating cash flow per share yang mencerminkan arus kas, dan sales per share yang mencerminkan performa penjualan. Nah, itu adalah 4 indikator yang perlu kita cek. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa gunakan RTI ya. Seperti contohnya tadi kita kan lihat ICBP ya. RTI ini juga yang ada grafiknya seperti ini, itu juga bisa dilihat di handphone kok. Jadi nggak usah khawatir. Kita bisa lihat langsung, yaitu seperti ini di bagian valuation seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ada book value-nya yang terus tumbuh, kemudian revenue-nya yang warna biru yang juga terus tumbuh, kemudian juga EPS-nya yang warna pink yang terus tumbuh, dan yang terakhir adalah CFO-nya yang warna ungu yang stabil naik seperti ini. Itu adalah cara-cara mencari tahu saham yang growth seperti apa. Yang kalau sahamnya itu growth-nya bagus, biasanya perusahaannya itu adalah perusahaan yang punya MOAT bagus. Itu adalah kedua ya. Yang ketiga dari 4M ini kita harus ketahui itu adalah manajemen. Nah, ini manajemen ini memang sangat penting ya, karena kita nggak mungkin nitipin duit kita kepada perusahaan yang dikelola asal-asalan. Jadi kita perlu tahu manajemennya. Cuma masalahnya untuk mengidentifikasi manajer atau manajemen yang bagus itu nggak mudah. Nah, di sini saya coba kasih beberapa cara ya untuk mencari tahu manajemen yang bagus itu seperti apa. Seperti ini ya. Kalau misalnya kepemilikannya cukup tinggi seperti ini, ICBP itu dimiliki oleh Indofood sampai 80%-an, seperti juga Kalbe atau EPMT yang dimiliki Kalbe sampai 92%-an. Nah, itu biasanya perusahaannya bagus. Kenapa? Karena mereka berarti yakin dengan perusahaannya. Kalau memang dia yakin dengan perusahaannya, nggak mau pasti dia bagi-bagi sahamnya. Kalau dia memang mau nggak yakin dengan perusahaannya, pasti dijual-jualin seperti itu. Kira-kira logikanya sederhananya seperti itu. Dan kedua, kita bisa manfaatkan data-data seperti direktur utamanya siapa, komisaris utamanya siapa, dan kita bisa telusuri track recordnya mereka seperti apa di internet. Itu cara keduanya ya. Jadi kita bisa cari tahu sudah berapa lama megang. Semakin lama tentunya semakin bagus ya. Berarti dia sudah mengenali bisnisnya dengan sempurna ya. Jadi nggak sekedar cuma baru pengenalan, tapi mereka memang benar-benar sudah paham gitu ya. Nah, ini kita bisa telusuri nanti siapa manajer-manajernya ini. Apakah ada
aneh-aneh atau enggak gitu ya. Nah, yang ketiga caranya kita bisa telusuri skandal-skandalnya. Kita cari di dalam perusahaan ini banyak kasus atau tidak, ada dugaan korupsi atau tidak, semacam seperti itu. Itu kita bisa mencari manajemen yang baik seperti apa dengan cara seperti itu. Nah, yang keempat, kita harus peka terhadap penjualan dari orang-orang yang ada di dalam manajemen. Jadi penjualan apa yang saya maksud? Penjualan sahamnya. Jadi kalau yang punya saham di sini ini jualan, ya misalnya Pak Antoni Salim jualan saham ICBP-nya, nah, kita harus mikir-mikir apakah memang Pak Antoni Salim memang cuma butuh duit aja atau memang perusahaannya yang nggak meyakinkan sehingga Pak Antoni Salim harus jualan. Nah, itu adalah cara ketiganya, yaitu mencari tahu manajemen yang bagus. Cara keempatnya kemudian adalah MOS. Jadi MOS ini kalau yang sudah ngikuti channel saya udah dari lama sudah pasti bolak-balik ya, tahu cara nyari MOS seperti apa, banyak metodenya. Yang paling gampang itu adalah menggunakan pendekatan relatif seperti ini. Kita bisa pakai seperti Stockbit ini ya. Kita bisa gunakan di sini. Ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Jadi kita kan cari rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, berapa pernya dan sekarang berapa. Nah, kita targetnya pernya di situ. Jadi kalau misalnya ini rata-ratanya kan selama 5 tahun terakhir adalah 23. EPS dari ICBP itu kurang lebih sekitar ini ya 568. Berarti kalau kita kalikan, kita pakai kalkulator biasa aja, 568 kali 23. Nah, ini adalah 13.000 ya. Jadi ini adalah harga wajar. Nah, ini cuma yang perlu kita ketahui sekarang di sini. Ini saya ingin ngasih tahu sama teman-teman semua bahwa ada yang namanya PE reduction ya. Jadi PE yang biasanya saham yang biasanya dihargai 25 itu tiba-tiba jadi market cuma menghargai jadi 15. Itu bisa. Penyusutan PE itu bisa. Jadi itu tidak terkecuali di ICBP. Kenapa? Karena ICBP barusan membuat sebuah keputusan atau aksi korporasi yang menurut saya cukup kontroversial ya, yaitu membeli perusahaan Penhill dengan utang yang cukup besar. Jadi optimisme orang-orang cukup turun. Jadi sehingga kalau saya rasa kita samakan dengan kondisi 5 tahun lalu dan mengambil rata-rata per sekitar 23, itu terlalu optimis menurut saya. Jadi mungkin kita kurangi aja jadi sekitar 17 di sini ya. Kita kalikan 500. Jadi kita langsung pakai kalkulator aja seperti ini, 17 kali 568. Jadi harga wajarnya kurang lebih sekitar 9.600 sampai 10.000 lah harusnya ya dengan pendekatan seperti ini. Nah, kita sekarang lihat di market harganya berapa. Di market harganya masih 8.750. Berarti kurang lebih ada diskon sekitar 15%-an. Itulah margin of safety-nya. Nah, teman-teman cukup puas nggak dengan margin of safety segitu? Semakin tinggi margin of safety-nya tentunya semakin baik. Nah, teman-teman tinggal nunggu aja ketika margin of safety-nya tercapai, ketika harganya sudah memenuhi target teman-teman, baru di situ beli. Nah, gitu caranya. Itu adalah cara-cara membeli saham yang baik dengan pendekatan Piltown. Jadi ada 4M tadi ya. MOAT, MOS, Management, dan yang terakhir adalah Meaning. Nah, itu nggak harus berurutan, tapi caranya biasanya saya Meaning dulu. Nah, Meaning itu untuk menciptakan koneksi terhadap saham dengan kita. Jadi kita lebih yakin pada saat ngeholdnya. Seperti itu ya. Oke, itu aja episode kali ini. Kalau teman-teman suka episode-episode seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.